Melanjutkan informasi sebelumnya, terkait pemerintah berencana mengangkat 200.000 tenaga kesehatan menjadi ASN. Pemerintah telah membuat kriteria tenaga kesehatan yang akan menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PPPK. Pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan, nakes, yang bukan aparatur sipil negara, non-ASN, seperti tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, pada 2022. Seperti informasi sebelumnya, lebih dari 200.000 tenaga kesehatan non-ASN, seperti tenaga honorer, diharapkan dapat beralih status menjadi PPPK tahun ini dan tahun depan seiring dengan mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. Pengangkatan ini untuk memenuhi kekurangan aparatur sipil negara, ASN, untuk tenaga kesehatan. Budi Gunadi Sadikin mengambil kebijakan ini, agar para tenaga kesehatan honorer atau non-ASN yang berada di seluruh Indonesia dapat lebih tenang bekerja karena masa depannya sudah bisa lebih jelas. Ini merupakan salah satu program transformasi kesehatan di bidang sumber daya manusia di mana kami harus memastikan kecukupan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan non-ASN yang akan beralih status antara lain, tenaga kontrak, honorer pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kontrak, honorer BLUD. Kontrak dengan dak non-fisik. PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang selama ini didayagunakan untuk mengisi dan memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di daerah. Dalam rangka persiapan pengadaan PPPK Tenaga Kesehatan 2022 ini, Kemenkes melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan telah melakukan pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh Fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui Sistem Informasi SDM Kesehatan. Secara paralel menunggu terbitnya Permenpan RB tentang pengadaan PPK Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan mempersiapkan petunjuk teknis bersama dengan Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri terkait kriteria afirmasi pengangkatan PPPK Tenaga Kesehatan 2022 sebagai acuan bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Adapun kriteria tenaga kesehatan non-ASN yang diprioritaskan untuk formasi PPPK tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan sesuai Perpres 38/2020. 2. Bekerja pada fasilitas kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota dengan status non-ASN. 3. Latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. 4. Sudah terdata dalam SISDMK per tanggal 1 April tahun 2022. 5. Memiliki STR aktif untuk jenis Japfung kesehatan sesuai ketentuan dalam Kepmenpan RB 980/2021 dan SIP, untuk yang bekerja di Fasyankes. 6. Diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemenkes juga telah melakukan sosialisasi dan advokasi pada tanggal 19 sampai 21 April tahun 2022 kepada Dinas Kesehatan, Badan Kepegawaian Daerah, BKD, Biro Organisasi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, BPKAD serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bapeda, di seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota terkait proses pengangkatan tenaga non-ASN menjadi PPPK tahun 2022. Budi Gunadi menambahkan sudah menyampaikan sosialisasi ke seluruh daerah, ke pemerintah daerah dan sudah mulai masuk data-datanya. Sampai sekarang ada lebih dari 200.000 tenaga kesehatan dengan status honorer yang sudah menyampaikan data-datanya ke Kemenkes untuk bisa diproses sebagai calon ASN dan atau juga PPPK. Menurut Budi, kebutuhan paling banyak saat ini sebetulnya adalah dokter dan dokter spesialis. Ia memaparkan, sekitar 586 dari 10.373 puskesmas yang ada atau 5,65% puskesmas belum memiliki dokter. Kemudian, sebanyak 5.498 dari 10.373 atau 53% puskesmas belum memiliki 9 jenis tenaga kesehatan lengkap.
Selanjutnya 302 dari 618 atau 48,9% dari RSUD kelas C dan D di seluruh Indonesia belum memiliki 7 dokter spesialis lengkap.